Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini juga ingin mengucapkan selamat hari Minggu. Semoga kita bisa menikmati hari ini dengan suasana yang berbeda. Hari Minggu sebetulnya berasal dari kata Domingo, yang berarti Tuhan, hari Tuhan. Hari Minggu dimaksudkan supaya kita berhenti sejenak dari kegiatan kita yang biasa, kemudian fokus kepada kegiatan yang mengarah kepada Tuhan. Mungkin sejajar kalau dibandingkan dengan hari Sabat. Hari Sabat adalah sebuah hari yang membuat kita bisa ganti suasana. Tidak terus-menerus muyek dengan pekerjaan. Fokusnya juga berbeda. Fokusnya adalah Tuhan, maka disebut dengan hari Tuhan. Dan tradisi ini masih berjalan di beberapa tempat. Menurut saya, tradisi hari Tuhan itu bagus. Pertama, karena kemudian kita bisa memberi waktu sela atau break time dari kegiatan yang terus-menerus rutin kita kerjakan yang mungkin membuat kita muyek. Kemudian kita bisa mengatakan, oke, saya hari ini tidak mau muyek. Saya mau memperhatikan dan mengarahkan hati kepada Tuhan, mau ganti suasana. Alasan yang kedua kenapa ini penting, karena kemudian kita bisa lebih lepas bebas, detachment. Tidak terus-menerus terkungkung dan membuat kita sesak nafas. Ketika kita ganti suasana, ganti fokus, ternyata memberi kita perspektif yang lebih luas. Hidup tidak hanya rutin kita kerjakan setiap hari. Yang selain membosankan, seringkali juga berat. Maka ini juga yang disebut dengan healing. Orang sekarang senang menyebutnya dengan kata healing. Yang sebetulnya adalah mengubah suasana, kemudian mengubah perspektif, sehingga kita mempunyai cara pandang yang lebih luas, yang melegakan, dan istirahat sejenak. Apalagi kemudian melihatnya dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, ini menjadi momen yang sangat penting untuk melihat apa yang kita kerjakan dalam hubungannya dengan Tuhan. Apakah memang Tuhan berkenan? Apakah memang Tuhan mendapatkan tempat dalam kegiatan saya yang sehari-hari yang nampaknya terus saja rutin kita kerjakan? Nah, hari Minggu menjadi perspektif yang sangat bagus. Di beberapa tempat, juga di tempat kita dulu, hari Minggu itu adalah waktu untuk Tuhan, untuk rileks, untuk keluarga. Bagus kalau seluruh keluarga bersama-sama mengarahkan hati kepada Tuhan. Melihat bersama kehidupan mereka dalam rangka relasi kita dengan Tuhan. Nah, ini mengubah segalanya. Mengubah perspektif, mengubah sudut pandang, memberi kita saat jeda, mengubah suasana. Dan ini menyegarkan, sekaligus membebaskan. Melihat kemudian hidup kita sehari-hari tidak terpisah dengan rencana Tuhan. Dan di situ kita memperoleh iman, memperoleh harapan, memperoleh kekuatan. Ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian kita fokus kepada Tuhan, dan melihat bagaimana Tuhan terlibat dalam peristiwa itu, maka kemudian peristiwa itu bukan hanya peristiwa manusiawi, tetapi juga peristiwa ilahi. Karena Tuhan punya maksud. Dan ketika kita mengetahui rencana Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari, kita menjadi lebih optimis. Karena Tuhan selalu baik dan merencanakan yang baik kepada kita. Tetapi juga kemudian siap terbuka, karena seringkali rencana Tuhan tidak sungguh-sungguh kita mengerti. Nah, kemudian relasi dengan Tuhan menjadi konkret dalam hidup kita yang nyata sehari-hari. Itulah pentingnya hari Tuhan. Itulah pentingnya hari Minggu. Itulah pentingnya jeda. Itulah pentingnya healing.
Kita membutuhkan itu. Kalau tidak, kita terus-menerus dalam tekanan yang berat, dalam waktu yang cukup lama, kita tidak mungkin bisa bertahan. Bisa sakit, bisa kelelahan, dan kemudian bisa tidak bahagia juga. Karena hidup memang tidak melulu satu hal saja. Tetapi ada begitu banyak kekayaan yang seringkali kita lewatkan karena kita terlalu banyak berpikir pada fokus tertentu. Lupa bahwa kehidupan begitu menakjubkan, begitu kaya, begitu penuh dengan pilihan. Saat-saat jeda itu penting sekali. Terutama jeda untuk lebih mengenali diri sendiri. Gerakan-gerakan hati, gerakan-gerakan badan. Kadang-kadang badan juga bergerak menyampaikan pesan kepada kita, tetapi kita tidak memperhatikannya. Dan kemudian tahu-tahu kita sakit. Padahal gejalanya, pesan-pesan yang disampaikan oleh badan kita sudah beberapa waktu kita terima. Kelelahan, tidak bersemangat, ada kaku-kaku di kiri kanan, tidak bisa tidur. Itu adalah pesan-pesan, sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh badan kita supaya kita memperhatikan. Karena ujung-ujungnya kesehatan juga yang menjadi sangat penting dalam kegiatan kita setiap hari. Kita punya rencana banyak dan bagus, kalau nggak sehat gimana menyelesaikannya? Maka perlu me time, perlu juga healing, tetapi yang sehat. Nah, hari Minggu menjadi sebuah pilihan, menjadikan healing sebagai hari Tuhan yang merupakan saat-saat refleksi, sehingga kita menjadi lebih jernih dalam memandang persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Baik mengenai diri sendiri, mengenai relasi-relasi kita, atau juga mengenai pekerjaan dan kebiasaan-kebiasaan kita. Rasanya senang ketika kita mengerjakan sesuatu yang cukup berat dan kemudian ada waktu jeda. Itu beda sekali. Ada perumpamaan, bukan perumpamaan, tapi sebuah penelitian. Orang-orang di Timur Tengah yang biasa menggunakan keledai beban sebagai alat angkut, mereka mengerti bahwa keledai saya ini bebannya 200 kilo. 100 kilo sebelah kanan, 100 kilo sebelah kiri. Itu sudah maksimal. Kalau ditambah 1 kilo saja, punggung keledai itu bisa patah. Dan mereka sudah mengerti, itu adalah titik kritisnya. 100 kilo di kanan, 100 kilo di kiri. Maka ketika mereka mengadakan perjalanan, itu yang mereka pasang. Dan mereka tidak berani menambah 1 kilo pun di atas punggung keledai itu karena bisa mematahkannya. Anehnya, kalau terpaksa harus menambah 5 kilo, mereka punya cara, yaitu melepaskan dahulu semua beban di atas punggung keledai itu dan dibiarkan 1 jam atau 2 jam. Ketika dipasang lagi dan kemudian ditambah 5 kilo, tidak patah. Kuncinya karena sempat istirahat dulu. Nah, ini penting juga. Kita mempunyai saat istirahat, saat jeda, saat ganti suasana, supaya kita mempunyai kekuatan lebih. Bahkan melebihi batas kemampuan yang sebetulnya sudah menjadi maksimum batas yang kita punya. Seperti keledai itu. Apalagi kalau kemudian istirahatnya, jedanya diisi dengan rileks bersama Tuhan. Melihat segala-galanya dalam ketenangan bersama Tuhan yang punya rencana indah atas hidup kita, yang selalu mencintai kita, selalu menemani kita. Tentu hasilnya berbeda. Kita menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih rileks, lebih bahagia juga. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, handle yourself with God, because you are love. Tuhan memberkati.